Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam salam sejahtera warahmatullahi bagi kita semua. Selamat datang dalam acara Bincang Santai bareng FIK dengan tema Modern Bisnis di Masa Pandemi. Yang saya hormati, Sekretaris Program Teknik Komputer dan Pembina Acara, Bapak Barka Satya MKOM. Yang saya hormati, Sekretaris Program Studi Manajemen Informatika dan Pembina Acara, Ibu Sri Ngudi Wahyuni, STMKOM. Yang saya hormati Bapak Muhammad Nur Asyik SPMP selaku pembicara, yang saya hormati Bapak Doni Arius MKOM selaku pembicara, dan yang kami banggakan rekan-rekan panitia serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kenikmatan serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Bincang bareng FIK. Sebelumnya, perkenalkan, saya Laila Indah Kusuma selaku MC akan memandu acara ini dari awal hingga selesai. Saya akan membacakan SOP atau Standar Operating Procedure peserta. Yang pertama, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara. Ketika acara telah dimulai, setiap peserta wajib mute voice kecuali moderator forum dan pembicara. Jika ada yang melanggar, akan di-mute voice oleh server. Bagi peserta yang ingin bertanya, dianjurkan untuk mengajukan diri terlebih dahulu melalui fitur chat yang telah disediakan oleh platform media online. Lalu kemudian menyalakan mic ketika telah dipersilahkan oleh moderator atau peserta menyampaikan pertanyaan melalui fitur chat. Peserta dilarang mengucapkan kata-kata dan atau melakukan tindakan tidak sopan yang mengganggu jalannya acara. Peserta yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi berupa teguran oleh moderator. Jika peserta mengulangi hal yang sama, panitia berhak mengeluarkan peserta dari forum. Presensi akan diberikan saat acara sudah dimulai dan akan ditutup saat acara sudah selesai. Himbauan, kepada peserta akan mendapatkan sertifikat setelah mengisi data diri melalui presensi peserta yang akan diberikan oleh panitia melalui fitur chat media online. Peserta wajib mengikuti dan mematuhi tata tertib. Sebelum memasuki acara pada hari ini, perkenankanlah saya membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, perkenalan materi. Ketiga, acara inti. Keempat, Q&A. Kelima, door prize. Dan keenam, penutup. Memasuki acara yang pertama ialah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Memasuki acara yang kedua, yakni penyampaian materi yang kemudian akan dilanjutkan dengan bincang santai bareng FIK. Untuk pembicara yang pertama yaitu ada Bapak Muhammad Nur Asyik. Saya akan membacakan beberapa CV dari Bapak Muhammad Nur Asyik. Yang pertama, dengan riwayat pendidikan, Sarjana S1 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian IPB pada tahun 2000, Magister Profesional S2 Program Studi Industri Kecil dan Menengah Pasca Sarjana IPB pada tahun 2015. Dan kemudian riwayat bisnis, yang pertama pada bagian on farm ada budidaya lidah buaya, kemudian budidaya jeruk lemon, dan pada bagian media ada Bogor Raya TV dan Britanesia.id. Pada bagian kuliner, yang pertama ada Batagor Asyik, mie Aceh Sulawesi Bogor, ada CEO Laboreat, dan kopi Gue Asyik. Kemudian pada bagian kontraktor ada property developer dan energi. Kemudian MICI atau Meeting Incentive Convention and Exhibition, dan terakhir ada konsultan manajemen. Kepada Bapak Muhammad Nur Asyik, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini, pagi yang cerah kalau Bogor ya, walaupun biasanya tadi malam hujan, tapi alhamdulillah ini sangat cerah. Jadi mudah-mudahan pada acara ngobrol santai ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih untuk Pak Barka, terus Ibu Sri Ngudi Wahyuni, terus ada juga rekan pembicara Mas Doni yang nanti akan membantu ini. Yang berikutnya buat para peserta, mahasiswa dan para pelaku UKM yang saya hormati dan kita banggakan, mudah-mudahan akan jadi generasi penerus, generasi entrepreneur yang tangguh ya, yang bisa nanti akan jadi penopang ekonomi bangsa dan negara kita gitu ya. Saya akan share, saya baru pertama nih ya pakai Google Meet. Ini nanti tolong dipandu saja. Ini ada present now ya, present now, terus your window Bang, window. Window ya, sorry. Cancel. Window ya. Gimana cara ngambil filenya ya? Gimana cara ngambil filenya ya, Bu Yuni ya? Dibuka dulu Bang, filenya Bang. Oh, filenya buka dulu. Oke. Ya. Bentar, strategi. Ini ada, oke. Oke, udah saya buka ya, sebentar. Kemudian share. Kembali ke ininya ya, ke Mbak Google Meet Laila ya. bisa dibantu Mbak Laila? Oh ya, udah. Mudah-mudahan ini benar nih. Bisa nggak? Keterima nggak? Coba sebentar. Udah mulai Ya, masuk gitu. udah Oke, masuk. Ya, masuk ya. Udah masuk sudah. ya. Nah, oke. Nah, kemarin beberapa minggu yang lalu saya dihubungi Bu Sri Ngudi Wahyuni. Ini teman saya sekelas ini. Teman saya sekelas untuk mengisi acara ngobrol santai. Ya, alhamdulillah kita bisa sharing. Nanti kita sharing apa yang saya alami dan saya rasakan. Nanti kita coba diskusikan. Mungkin teman-teman yang lain, para mahasiswa maupun pelaku UKM, barangkali nanti kita bisa sharing juga, barangkali juga bermanfaat buat saya juga nantinya untuk perbaikan. Jadi ini mohon maaf, ini berapa menit saya menyampaikan materi ya? Berapa 20 menit ya? Bang, 20 menit. 20 menit, baik, 20 menit. Nanti sekilas saya sampaikan. Oke, strategi bisnis dalam menghadapi pandemi COVID. Sebelum kita bicaranya lebih jauh, tadi Mbak Laila sudah memperkenalkan ya tentang CV saya, tapi akan saya lebih afdol, saya akan perkenalkan diri lagi ya. Jadi saya Muhammad Nur Asik, suka dipanggil Asik. Kalau Ibu Yuni ada panggilan khusus itu untuk saya. Jadi saya sedaerah sama Bu Yuni. Terakhir pendidikan saya di S2 di program studi industri kecil menengah pasca sarjana IPB. Jadi dari kecil sampai SMA saya habiskan di Kota Rembang. Kalau organisasi saya juga aktif di ISMI, kami ada beberapa organisasi yang lain. Nah ini yang menarik, saya lebih nanti akan coba ini, teman-teman mudah-mudahan nanti ada bisnis yang bisa cross ya, ada saling teman-teman dan pelaku UKM ada yang sejenis bisnisnya. Nih kalau konsultan manajemen saya sejak lulus memang hidupnya ada di konsultan manajemen ya. Ini websitenya bisa dilihat nanti kapan-kapan.
sebayamedia.com. Ada MICE ini sebenarnya event organizer lah istilahnya ya. Terus kontraktor ini yang terbaru, saya sebenarnya bekerja di punya bisnis di www.gassolution.co.id. Ini salah satunya juga bergerak di kontraktor di bidang gas, yaitu bangun-bangun pipa gitulah ya. Kalau property developer mungkin kawan-kawan juga udah paham nih ya. Jadi perumahan sebenarnya ada 3 perumahan yang sedang lagi on di Bogor dan di Banten. Bogor ada 2, Banten ada 1. Selanjutnya saya punya beberapa kuliner ini. Beberapa kuliner ini baru saya kembangkan 2 tahun terakhir. 1 tahun terakhirnya lebih banyak. Itu ada Batagor Asik, bisa dilihat nanti di www.batagorasik.id. Ada mie Aceh Selawah Bogor, ini sebenarnya saya franchise. Kalau Batagor Asik lebih mandiri, kita bangun sendiri, sistemnya bangun sendiri, masak-masak sendiri gitu ya, ngeresep sendiri. Terus ada kafe, jadi Collaborate namanya, ini untuk komunitas, ada juga coffee dan co-working space. Ini bisa dilihat nanti teman-teman bisa di-share, IG-nya bisa diintip-intip, alhamdulillah kalau mau follow ya. Itu banyak kegiatan-kegiatan kami yang bisa diikutin gitu kan. Satu lagi di bidang kuliner ini ada Kopi Gua Asik. Ini sebenarnya pengembangan dari Batagor. Jadi sebagai pelengkap untuk Batagor lah. Jadi kopinya kita buat sendiri dengan harapan nanti suatu saat ada yang berkembang bisa mandiri. Kopi Gua tidak selalu berbarengan dengan Batagor Asik. Di media Bu Yuni dan tadi Mbak Laila sudah menyampaikan, saya ada internal media sebenarnya berawal ini Bogor Raya TV dan Britanesia.id. Kalau Britanesia.id udah cukup lumayan. Terus karena dunia saya, kuliah saya dan hidup saya dari kecil memang di pertanian, ya nggak elok rasanya kalau tidak punya bisnis pertanian. Ini ada sekarang ini lagi lidah buaya, jeruk lemon dan pisang mas kirana. Itu perkenalan saya gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing lebih lanjut. Nah, kembali ke pokok persoalan bahwa era pandemi, saya yakin dengan kondisi yang sekarang termasuk bisnis saya itu semua kena dampaknya. Sangat berat memang, full berat hari-hari kayak gini gitu kan. Semua bidang usaha saya kena dampaknya, termasuk juga di bidang kuliner. Jadi untuk Batagor Asik itu bulan Maret, bulan Februari kita baru mengembangkan mengembangkan cabang. Sebentar, anak saya lagi, Bang. Jadi lagi baru mengembangkan cabang yang baru sebenarnya. Pada saat cabang sudah kita bangun, ternyata kena PSBB ya, atau lockdown lockdown tanda kutip lah gitu ya. Jadi mau tidak mau harus tutup sementara waktu gitu ya. Sampai kemarin di bulan Bogor itu baru lepas PSBB itu kira-kira di Meian gitu dan nggak salah gitu ya. Jadi cukup lumayan, kita investasi juga pasti akan pengaruh besar. Jadi 3 bulan lah kita tidak beraktivitas juga di bidang kuliner gitu ya. Jadi kita tahu semua itu tadi ya, bisnis-bisnis yang besar pun juga sudah mulai berguguran ya. Mungkin teman-teman bisa ngikutin berita gitu kan, banyak yang jatuh lah gitu, banyak yang teriak. Kenapa ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita ini juga sebenarnya minus. Kalau berdasarkan laporan ya, Pak Jokowi kemarin menyampaikan minus 4 atau berapa gitu. Itu kan laporannya, tapi pada kenyataannya cukup jauh nih sebenarnya kalau real minusnya. Singapura aja 41, sekian ya. Jadi sangat berasa lah ini.
bisnis akibat pandemi ini. Tetapi saya yakin ini juga dialami semua orang, semua pihak gitu kan, semua pelaku bisnis juga mengalami yang sama. Jadi kita tidak sendiri ini selaku pelaku bisnis kena dampaknya. Artinya kita ada teman lah gitu. Kalau ada teman kan suka biasanya kita lebih nggak kecil hati gitu kan. Kita nggak nggak minder karena ini dialami oleh semua. Tapi kita jangan sampai terlena karena memang kondisi ini kan juga tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Tetapi kreativitas, daya juang kita lah yang akan menentukan kita bisa survive apa enggak. Perlu solusi-solusi yang kreatif ya, biar kita bisa beraktivitas dan berbisnis walaupun di kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini, gitu kan. Ini ada beberapa data ya, ini seperti data Goldman Sachs ini 96 itu informasinya di Amerika Serikat ini yang paling besar dampaknya memang itu kena dampak itu, yang termasuk Pak Agus Gumiwang ya, Menteri Perindustrian juga mengatakan yang sama bahwa hampir semua pelaku industri kena dampaknya gitu kan. Memang ada beberapa ya, beberapa industri gitu, terutama memang di kesehatan. Mau ya udah jadi rahasia umum bahwa karena COVID ini dinyerangnya bidang kesehatan lah sekarang yang lagi moncer lah ya istilahnya itu. Nah mudah-mudahan kita berharap ini segera berakhir. Oke, itu beberapa data teman-teman bisa lihat gitu kan, karena waktu 20 menit saya ini sekilas saja potret bahwa kondisi pandemi ini memang ada bisnis-bisnis yang kena gitu kan, ada juga yang memang bagus gitu kan, terutama yang dialami teman-teman nih FIK. Ini harusnya jadi orang the winner ini harusnya. Teman-teman di Amikom ini harus jadi lead. Amikom ini harus jadi leading sector untuk bisa bisnis kondisi seperti ini. Setidaknya bisa menarik para UKM-UKM yang ada di sekitar, bisa membantu bagaimana bisa membantu para UKM itu untuk tampil dengan adanya IT gitu ya, yang selama ini konvensional. Dengan adanya Amikom gitu kan, dengan adanya teman-teman IT harusnya bisa lebih berdaya mereka, lebih dikenal, lebih mudah menjajakan jualannya, misalkan lebih mudah mengoperasikan bisnisnya dan sebagainya, gitu kan. Bisnis saya hampir semua kena, gitu kan, cukup berat, tapi yakin aja Allah akan menguji hambanya itu karena memang harapannya hambanya menjadi kuat, gitu kan. Jadi kita yakin itu aja, bahwa makanya saya di kondisi pandemi justru banyak kreativitas, kuliner juga, semua kuliner saya muncul di kondisi pandemi. Terus bisnis saya banyak muncul di pertanian juga karena kondisi pandemi juga, gitu kan. Dan yang terakhir Gas Solution, kalau teman-teman lihat itu juga kami baru berdiri juga, gitu kan. Itu kontraktor di bidang gas, gitu ya. Karena memang kebutuhan BBM menjadi turun, tuntut BBM menjadi mahal, gitu ya. Dan ada alternatif energi gas yang lebih murah, jadi rame-rame orang beralih ke gas. Dan kami punya kesempatan di sana. Baik itu. Ini kasusnya kita ambil kuliner ya, dari sekian bisnis yang saya jalani, ini contohnya studi kasusnya kira-kira di kuliner lah, ini yang saya alami. Jadi mudah-mudahan bisa sharing sama teman-teman yang lain. Nanti saya diingatkan ya, kalau nanti waktunya berlebih ya. Ini saya alami ada beberapa aspek yang harus kita perbaiki, terus misalnya yang utama misalnya keuangan. Jadi pada saat dinyatakan tutup itu kita mau berlanjut apa tidak, kita harus tengok keuangan kita, apa strategi kita gitu. Kita berani tutup atau untuk sementara atau tutup
untuk seterusnya gitu kan. Jadi kita harus siapkan dana. Memang pada saat itu saya ada memang ada sumber lain yang untuk bisa membackup. Jadi karyawan saya di Yasmin saya stop karena memang kondisinya tidak memungkinkan, karena di sana cukup ramai, karena ada di perempatan lampu merah untuk rawan untuk kesehatan. Sementara pada anak-anak juga pegawai tidak bisa pulang kampung karena memang dihimbau tidak boleh pulang kampung. Akhirnya semua karyawan saya kumpulin di Batagor yang di pusat, yang di Bantarjati. Kalau ada teman-teman di Hafal Bogor, itu kira-kira pusatnya Kota Bogor lah, kira-kira begitulah kalau di Bantarjati itu. Nah, akhirnya memang dengan berbagai macam strategi, nanti kita bisa diskusikan, kita akan akhirnya menghitung pengeluaran, menghitung ulang pengeluaran kita. Yang tadinya misalnya dapat uang makan, uang transport dan sebagainya, gitu kan, bahkan uang penginapan gitu. Akhirnya semua kita inapkan di restoran di pusat, gitu kan, nggak pakai uang makan tapi masak sendiri. Itu ya. Jadi dalam rangka itulah kita melakukan penghematan dan pemangkasan. Jadi akhirnya kemarin belum ada 1 bulan ya, kita baru tiga minggu yang lalu kita udah buka lagi Batagor Asik Yasmin namanya. Silakan teman-teman di Google, kayaknya di Google sudah rada terkenal sih. Sudah rada terkenal. Oke, terus selanjutnya kita akan menghitung nih kembali proyeksi pendapatan, karena untuk menentukan ke depan kita asumsikan penjualan 50. Bahkan sebenarnya kalau kita mau lebih ekstrim lagi, harusnya kita berani memprediksi kira-kira pendapatan itu hanya 25 gitu ya, biar aman ya buffernya kita gitu kan. Kalau 50 takutnya nanti meleset, nanti bingung cari backup duitnya gitu kan. Tapi kemarin saya hitung cukup 50%, nggak apa-apa lah gitu kan. Kita akan hitung dan kita menentukan strategi gitu kan. Kita akan setelah itu kita akan lakukan pengeluaran secara bijak. Biaya-biaya yang penting, ya, biaya-biaya yang nggak bisa ditunda, termasuk biaya penginapan teman-teman yang tadinya kami kosin gitu kan, terus harus kami tarik ke dalam resto, nginep di sana dan sebagainya gitu kan. Itu dalam rangka untuk itu, gitu kan. Nah, kondisi pandemi itu tidak menyebabkan terus bahan baku menjadi murah. Ternyata tidak, bahan baku yang ada justru juga ada beberapa yang naik karena kelangkaan ya, karena kelangkaan sumber. Jadi seperti hukum ekonomi ya, permintaan banyak, supply terbatas ya, mau nggak mau pasti akhirnya yang muncul adalah harga naik gitu. Nah itu juga ada hal-hal tersendiri itu, ada unik sendiri itu, bagaimana mensiasati kondisi tersebut gitu ya. Itu dari aspek keuangan. Kita lanjut ke aspek kesehatan. Ini hal yang penting juga, karena ketika kesehatan ini diabaikan gitu kan, dampaknya ke kita juga. Ada yang sakit, karyawan nggak masuk, ya kita selaku owner yang akan kena dampak. Selain itu, kalau melanggar melanggar standar COVID, risikonya kita ditutup gitu ya. Jadi banyak ya memang kendala-kendala. Tapi kita ikutin saja ya. Jadi pegawai kita lengkapi dengan masker, sebelum masuk juga ada hand sanitizer gitu kan. Mencuci tangan, sabun udah otomatis jauh sebelum adanya COVID juga udah ada gitu kan. Nah, yang pengecekan suhu tidak semua kuliner saya ada gitu ya, karena kalau collaborate itu kafe pakai pengecekan suhu, tapi kalau di Batagor sama kopi nggak usah karena tempatnya rada terbuka gitu. Silahkan juga dilihat beberapa IG maupun website gitu kan, bisa dilihat juga itu di sana gitu kan. Pengaturan jarak sudah menjadi keharusan ya. Jadi kapasitas yang 50 kira-kira
hanya 20 yang ini. Nah, ini mau tidak mau harus pakai seminimal mungkin pakai transaksi cash gitu kan. Karena sekarang sudah banyak beredar, banyak OVO, Shopee, GoPay, mesin-mesin edisi yang gesek ATM dan sebagainya itu mau tidak mau harus jadi pilihan. Walaupun sekarang tidak mudah. Jadi dengan adanya pandemi, Gojek, GoFood itu, Grab dan Gojek itu sampai sekarang karyawannya belum maksimal untuk masuk. Jadi untuk cabang Batagor Asik yang di Yasmin hingga gini belum ada layanan GoFood maupun Gojek, itu yang menyebabkan berat di cabang Batagor yang di Yasmin gitu ya. Karena omset Gojek sama GoFood ini lumayan. Jadi kira-kira sampai 30% dari omset yang ada gitu ya. Jadi ini juga pasti merambah ke semua lah ya. Kalau GoFood sama Gojek kan ada di Indonesia semua. Secara rutin kita juga lakukan penyemprotan disinfektan gitu ya. Ini dalam rangka untuk menjaga kesehatan kita maupun kesehatan para customer gitu kan. Itu dari aspek kesehatan. Dari aspek pemasaran, ini yang penting ini ya. Bisa produksi tapi nggak bisa masarin, ini juga akan menjadi kendala sendiri. Jadi mau tidak mau kita harus bermain di diskon. Kita harus menarik orang untuk bisa mau mampir maupun belanja di kita. Seperti kayak GoFood maupun GrabFood, itu kalau kita nggak kasih diskon, rasanya jarang juga customer akan ngeklik gitu ya, kecuali yang pelanggan loyal gitu kan. Ada beberapa pelanggan loyal. Kalau udah pelanggan loyal nggak ngelihat, tapi seberapa pelanggan loyal kita ya. Jadi kita harus kreatif lah menciptakan terobosan di pemasaran. Di antaranya yang jelas adalah di pemberian diskon. Terus medsos semua saya tempuh ya. Jadi channel YouTube pun kami punya gitu kan. Walaupun masih saya pribadi nih yang ngisi, yang sering teriak-teriak "Hai guys", halo sahabat dan sebagainya. Dilihat aja nanti YouTube-nya gitu kan. Di Batagor Asik, Kopi Gua Asik gitu kan. Collaborate dan sebagainya gitu kan. Ini semua kami coba buat ya konten-konten gitu kan, untuk walaupun seala kadarnya, sekenanya gitu kan. Ini yang lebih jago nanti adalah teman-teman Amikom, nanti minta sarannya juga gitu kan. Selanjutnya kita harus kontrol rutin ya, kontrol rutin. Saya selaku founder dan owner memang kalau di kuliner adalah saya hanya sifatnya hanya kontrol gitu kan, hanya datang seperlunya gitu kan, karena banyak beraktivitas di bisnis yang lain gitu. Tapi kita bisa kontrol setelah online sebenarnya, karena sistem kasir kan sekarang sudah pakai online gitu kan. Jadi itu lebih mudah gitu kan. Kita bisa tahu barang apa yang lagi in gitu kan, barang apa yang, jadi kita dari jauh bisa membantu pengembangannya gitu kan. Bisa mana barang yang masih kurang diminati, kadang perintah diskon munculnya dari kita, masih dari saya gitu kan. Udah kasih diskon sebagainya. Kalau anak-anak kan nggak berani, jadi kami mantaunya dari situ. Oke. Selanjutnya evaluasi. Nah, evaluasi memang karena gini, sebenarnya lokasi ini semua berdekatan ini. Untuk kasus saya, Batagor Asik, Mie Aceh Selawah, Collaborate itu dalam satu baris jalan gitu kan. Jadi lebih mudah begitu datang satu tempat bisa mampir-mampir, berjarak antara 100 meteran aja lah. Konsultan saya juga ada di sekitar situ gitu kan. Kantor-kantor saya ada di kawasan itu juga. Jadi lebih mudah sebenarnya, walaupun banyak beraktivitas di Jakarta. Oke, itu dari aspek pemasaran. Ini 5 menit lagi, aspek SDM.
Ini yang penting ini, karena ketika COVID sudah masuk ke dalam teman-teman ini baik karyawan, ini pengobatannya jauh akan lebih mahal. Selain jauh lebih mahal, kita juga di lockdown nih sama pemerintah, beberapa kasus banyak. Jadi ketika sebuah tempat itu ada yang positif, udah langsung tutup. Gitu. Contohnya di Bogor ini ada Mitra 10 rumah ini Mitra 10 jenis tempat jual kebutuhan rumah tangga itu kemarin ada gitu kan. Sekolah juga kena tutup kalau ini. Oke, itu harus kita kasih tahu ke teman-teman bahwa karena memang notabene tingkat pendidikan di SDM saya kan paling banter di SMA ya. Jadi kita harus kasih edukasi ke dia. Selain itu, kami juga menyiapkan backup lah untuk kebugaran mereka. Jadi mereka wajib mengkonsumsi madu dan sebagainya. Jadi kami siapkan untuk ketahanan tubuhnya mereka. Gitu. Jadi itu ya. Terus ada beberapa teman-teman yang akhirnya karena tidak boleh pulang, ya ini harus bisa sistem shift ya, sistem shift itu kita lakukan juga gitu kan. Ada itu yang harus kita atur gitu. Ini yang penting untuk memperkuat bahwa ini adalah tidak ujian ini harus dihadapi dengan lapang dada. Ini juga harus kita sampaikan gitu kan. Nggak bisa ketemu keluarga, kiriman duit yang dikirim juga nggak sebesar sebelum saat pandemi, karena kami kan pakai sistem bonus. Kalau udah tercapai bonus, tercapai omset, ada tambahan bonus. Pada saat pandemi belum pernah tercapai omset untuk bisa mencapai omset minimal gitu. Jadi membawa dampak ke teman-teman tidak bisa menikmati bonus juga. Jadi makanya itu kita bersabar gitu kan, berdoa gitu kan. Ada hal-hal yang menarik setiap sore untuk yang beragama Islam, dan memang semua staf kami beragama Islam gitu kan. Kami untuk bisa membaca surat Al-Fatihah gitu ya. Jadi untuk menguatkan juga gitu kan, setiap asar kita sama-sama, walaupun tidak bareng tapi silahkan aja itu jadi amalan yang rutin buat teman-teman semua gitu kan. Justru contohnya juga pada saat puasa kemarin kita masih kondisi PSBB, lockdown, kita banyak hafalan gitu kan, kita banyak deres Al-Quran, istilahnya kalau bahasa waktu puasa itu tadarusan. Jadi kita sama-sama itu, makanya mudah-mudahan menjadi lebih kuat kita. Yang jelas rasionalisasi saya laksanakan ternyata. Jadi kemarin ada juga yang terpaksa harus kita rumahkan sementara, karena itu tadi pertimbangan kalau kami nggak mampu gitu kan, jadi terpaksa ya, itu sangat terpaksa lah. Dan memang kebetulan ada yang pengen pulang, jadi maksa pengen pulang walaupun harapannya tidak diharapkan gitu. Jadi ya terpaksa kita izinkan, dan memang dalam rangka juga sekalian untuk rasionalisasi SDM. Oke, itu yang bisa saya sampaikan sekilas 20 menit, mudah-mudahan bisa jadi bahan diskusi nanti kita ngobrol santai. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Laila. Monggo Mbak Laila. Terima kasih. Ini saya stop sharing ya. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Muhammad Nur Asik. Sangat menarik ya apa yang sudah dipaparkan. Di sini saya membantu Mbak Laila karena banyak sekali yang harus dihandle. Baik teman-teman, dari sini dulu, monggo yang
akan bertanya tentang seputaran bagaimana cara kita berbisnis di musim pandemi ya, terutama untuk rasionalisasi SDM, rasionalisasi anggaran. Ini yang sangat sulit sekali ya, Pak Asik, luar biasa ini. Monggo, jika ada yang mau bertanya, saya persilakan. Atau ya, monggo silakan Mbak Noftiani Nur Azizah. Langsung dijawab atau kita mau ke pembicara kedua? Yang kedua apa ya? Biar siapa tahu ada irisan nanti. Oh gitu ya. Baik. Monggo, tapi saya ngikut aja. Oh iya, ditahan dulu ya Mbak Noftiani. Ini kayaknya time yang bagus untuk pembicara kedua. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Doni Arius. Oke, terima kasih Bu Yuni, Mas Asik. Ya, Mas Doni, salam kenal Mas. Nggak bisa share screen ini. Oh, nggak bisa ya? Bu Yuni tuh Mas Doni nggak bisa tuh. Oh gitu. Baik. Mungkin nanti Pak Doni bisa kirimkan materinya ke saya atau ke Mbak Laila, nanti kita bantu share screen ya. Oke. Sebagai opening, beliau ini Pak Doni Arius, expert di bidang sosial media dan ads. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian jika nanti membutuhkan untuk pengetahuan bagaimana caranya bermarketing di sosial media, beliau ini menghandle marketing sosial medianya Universitas Amikom Yogyakarta. Hingga saat ini Amikom berhasil meraih target-target untuk jumlah mahasiswa baru di setiap tahun ya. Kemudian informasi yang saat ini sedang hit, beliau ini menghandle YouTubernya Universitas Amikom Yogyakarta, begitu. Monggo Pak Doni, silahkan di-share aja, dikirim ke saya atau Mbak Laila. Materinya nanti saya share screen kan. Oke, ini sudah saya kirim. Mungkin karena filenya cukup besar, 11 mega lewat WA ya. Mudah-mudahan cepat. Oke, baik. Kita mulai saja. Ini dari pengalaman Mas Asik tadi, saya juga tadi melihat sebagian dan udah melihat beberapa materinya. Hampir semua, kalau di Jogja pun seperti itu. Jogja pun seperti itu, ada teman-teman yang bergerak di bidang kuliner, baru buka kuliner, pandemi datang. Nah, semua mahasiswa di Jogja diliburkan. Otomatis mereka pada pulang kampung, kebanyakan dari mereka pulang kampung, kuliner tersebut malahan yang baru mulai dibangun itu tidak ada yang membeli, apalagi mereka berbuka. Nah, ini akan sampai mungkin pada bulan Februari kalau di Jogja. Ini cukup berat bagi pelaku kuliner dan usaha-usaha lain, tapi ada beberapa usaha yang bergerak di bidang IT, itu malahan melejit cukup pesat. Nah, mungkin kita udah tahu semua. Ini nanti di PPT saya udah kekirim Mbak Yuni. Mungkin langsung dipresentasikan saja. Oke, yang kita lihat di sini, yang di IT itu rata-rata mereka pada naik daun, khususnya misalnya seperti kayak di Zoom, ya kan? Nah, ini kita mulai saja. Oke, ini saya bicara masalah SEO, SEM, SMM, dan SMO. Nah, nanti kita lihat ini adalah beberapa strategi bisnis di masa pandemi. Itu mungkin bisa menambah pengetahuan teman-teman semua bahwa di masa pandemi ini kita tidak boleh yang namanya berkecil hati ataupun putus asa untuk dalam berbisnis. Oke, mungkin next. Mbak Leli. Ya, screen-nya monggo di next. Di enable dulu Mbak Laila. Nah, Oke, kita lihat di sini. Bisnis atau sesuatu yang yang lagi banyak yang kira-kiranya yang nanti
celah-celah bisnis yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah berhubungan dengan medical support. Nah, medical support di sini nanti semua orang akan bicara masalah bagaimana misalnya untuk servis medis itu dengan cara yang jauh atau misalnya online. Contoh sekarang banyak orang yang misalnya sakit-sakit sedikit itu takut untuk yang namanya datang ke rumah sakit karena mungkin dia dengan yang namanya pandemi COVID-19 ya. Terus akan muncul yang namanya nanti di IT itu lebih ke diagnosis secara otomatis atau yang namanya sistem pakar. Itu akan muncul banyak yang namanya aplikasi-aplikasi tentang itu. Terus yang berikutnya adalah masalah pendidikan, support tentang pendidikan. Support tentang pendidikan itu akan muncul yang namanya yang kelas-kelas online, terus kayak e-learning, terus sekarang marak kita lihat di YouTube itu adalah seperti yang berhubungan dengan webinar dan segala macamnya. Nah, ini akan muncul perkembangan berikutnya, akan muncul nama inovasi berikutnya yang berhubungan dengan bagaimana sih proses pembelajaran yang dilakukan ke depannya. Dan Mas Menteri pun itu sudah mengatakan nanti akan ada namanya 50% yang namanya kuliah tatap muka dan 50% juga yang kuliah yang namanya daring. Kita lihat di sini adalah servis yang misalnya banyak sekali yang misalnya yang bisa dilakukan. Itu banyak servis yang sekarang udah mencoba yang namanya arah ke online, walaupun servis tersebut masih di luar prestasi, istilahnya masih cukup mengecewakan gitu loh. Ada beberapa servis yang mengecewakan, yang ini nanti juga akan muncul yang namanya bisnis baru yang berhubungan dengan servis yang akan diberikan. Contoh aja sekarang dengan adanya semuanya berlomba-lomba untuk online, infrastruktur yang ada misalnya seperti koneksi internet dan segala macamnya itu butuh yang namanya infrastruktur yang cukup besar, karena semua dari TK sampai SMA itu kuliahnya semuanya daring, berarti membutuhkan namanya servis koneksi internet yang cukup bagus di Indonesia. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke slide yang ketiga, ya. Yang ketiga itu adalah yang berhubungan dengan klaster tracking atau privasi. Nah, kenapa orang begitu takut yang namanya menginstal yang nama aplikasi COVID kemarin? Ya, jadi misalnya seandainya aplikasi itu diinstal, orang merasa bahwa semua kegiatannya itu akan dimata-matai oleh pemerintah. Terus juga banyak yang namanya aktivitas-aktivitas yang berjalan di background di smartphone, sehingga smartphone mereka menghabiskan kuota yang cukup besar. Kembali lagi ke infrastruktur internetnya. Nah, satu lagi yang kita lihat di sini, tracking dan privasi ini kemanapun orang pergi itu akan di-tracking, jadi mereka merasa ketakutan untuk install aplikasi ini. Nah, mungkin ini nanti ada beberapa bisnis yang model yang seperti ini yang akan muncul dalam tahun ini ataupun tahun depan. Oke, terlalu banyak aplikasi. Nah, ini yang menarik ini, karena terlalu banyak aplikasi yang berjalan, otomatis smartphone yang perkembangan smartphone itu juga harus mengikuti yang namanya proses terjadinya COVID. Jadi pas COVID ini terlalu banyak yang namanya ide-ide kreatif yang harus muncul. Masalah kepercayaan informasi, banyak yang namanya informasi-informasi yang kayak scam dan segala macamnya di internet. Ini juga perlu nanti dicermati bahwa yang seperti ini akan muncul bisnis-bisnis kreatif bagi orang-orang IT. Oke, kita next. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Kita lihat di sini juga yang berhubungan dengan penemuan, istilahnya penemuan dari sisi service dan segala macamnya,
logistik, karena pengiriman sekarang cukup marak, karena kemarin itu sempat PSBB, Jakarta, Surabaya itu pengiriman itu agak terganggu kalau misalnya kita belanja di marketplace. Jadi bagaimana optimasinya ini nanti juga akan muncul yang namanya beberapa bisnis dan strategi maupun penelitian yang berhubungan dengan data science, AI, IoT, robust sistem dan segala macamnya. Oke, ini sebagai intro bahwa di masa pandemi ini memang ada yang namanya keterpurukan di beberapa sektor bisnis, tapi bagi orang-orang IT ini merupakan sesuatu peluang atau munculnya namanya penemuan-penemuan dari beberapa model bisnis yang akan berjalan di kemudian hari. Oke, kita next. Sekarang kita coba lihat masalah bisnis untuk kalangan muda. Nah, ini menariknya karena kebetulan tadi Mas Asik juga bicara masalah makanan. Nah, ini kebiasaan orang Indonesia itu setiap makan apapun dan dimanapun itu selalu memiliki kebiasaan memotret makanan. Nah, ini memotret makan ini adalah suatu kebiasaan banyak kita lihat di restoran dan segala macamnya, bahwa mereka setiap makan, sebelum makan ditata dulu, terus mereka potret. Tujuannya cuma hanya satu, istilahnya tujuannya satu, untuk upload di sosial media. Nah, mereka upload sosial media, kenapa kita tidak, bagi pengusaha makanan, kenapa tidak ini dimanfaatkan? Misalnya, kalau mereka mendapatkan nama like sekian, mereka akan dapat bonus, misalnya makan gratis di sana misalnya. Ini mungkin model salah satu yang menarik untuk melakukan promosi. Jadi misalnya kita buat promosi, misalnya apabila Anda upload makanan atau tempat makan, misalnya apabila Anda upload yang namanya makanan kami di sosial media, Anda mendapatkan like sekian atau dapat share sekian, maka Anda akan makan gratis untuk berikutnya. Ini kebiasaan orang Indonesia. Nah, kebiasaan ini juga sebenarnya bisa menjadi ladang bisnis yang menarik. Selain misalnya bagi pengusaha, bagi si kebiasaan orang Indonesia ini sendiri, itu juga bisa mendapatkan duit dengan menjual foto misalnya. Ini yang marak dilakukan oleh Profesor M. Suyanto atau di Amikom sendiri, bahwa setiap prodi itu harus ada mata kuliah yang namanya fotografi. Oke, next. Oke, kita lihat juga nih. Nah, tapi ada dampaknya juga. Ini kejadian di Jogja dulu. Nah, kebiasaan ini kita lihat dari sisi positifnya saja. Ini kan yang dari sisi negatifnya juga ada. Misalnya kebiasaan selfie. Di Jogja itu kan ada yang namanya kebun yang berhubungan di kayak kebun bunga dan segala macamnya, cuma rusak total gara-gara dibuka, dan kebiasaan ini bahwa mereka berfoto dengan cara ya pokoknya tidak ada aturan yang jelas, sehingga dalam beberapa hitungan hari, terus kebiasaan juga misalnya ada kecelakaan bukan bantuin, malah selfie dulu gitu loh. Nah, ini kebiasaan yang cukup kurang bagus juga, tapi kita sebagai orang bisnis itu harus memanfaatkan yang namanya momen-momen ini sebagai salah satu strategi dari marketing yang akan kita lakukan. Oke, kita coba cek berikutnya, slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya itu kita lihat di sini makanan, foto jalan-jalan, foto keluarga, foto bersama dengan pasangan dan segala macamnya. Kenapa tidak kita jadikan ini sebagai salah satu tambahan penghasilan? Kalau misalnya kebiasaan kita adalah foto makanan tadi, foto jalan-jalan dengan keluarga, kemanapun, kita ambil momen-momen atau misalnya angle yang bagus. Nah, ini yang kita coba kita jadikan suatu tambahan penghasilan. Mungkin ini bagi kaum muda, ini sesuatu yang sangat menarik untuk dilakukan. Nah, di mana tempat menghasilkan duit dengan foto ini? Mungkin kita lihat di slide berikutnya. Misalnya, salah satu situs yang menyediakan untuk jualan foto, itu misalnya Shutterstock, Pom, dan segala macamnya, itu banyak banget tempat yang bisa dijadikan ladang penghasilan baru untuk mengupload untuk mendapatkan duit dari hasil foto kita tadi. Nah,
Kalau seandainya ini data stok ini kita juga bagi pelaku bisnis itu memfoto produknya sebagus mungkin, seunik mungkin. Misalnya kita jual yang namanya foto tersebut di website-website yang menjual foto, mungkin juga bisa jadi salah satu promosi. Walaupun foto itu tidak laku, minimal kita bisa melakukan promosi dengan ngupload di situs-situs besar penjualan foto ini. Nah, ini mungkin pelaku bisnis bisa melakukan hal seperti ini, salah satu kecil dari strategi digital marketing mereka, atau bagi mereka pelaku atau pencari penghasilan tambahan. Ini juga bisa salah satu metode yang bisa dilakukan. Nah, kita coba berikutnya. Oke, pada masa pandemi ini, perusahaan yang menciptakan game dan lain sebagainya, itu malah jadi naik daun. Naik daun, penjualan game, terus di rumah bosan akhirnya anak-anak pada main game dan segala macamnya. Ini juga bisa jadi duit. Nah, jadi duit kita lihat salah satu contoh. Di sini kayak situs atau channel YouTube ada di sini Miao, terus yang lain sebagainya, ya kan. Nah, mereka main game, mereka dibayar karena game mereka itu diupload di YouTube sehingga banyak yang nonton, akhirnya dapat penghasilan dari sana. Nah, yang jelas yang seperti ini bukan istilahnya yang instan. Jadi butuh waktu yang cukup panjang juga, tapi tidak ada salahnya memulai dari sekarang. Karena pada saat ini orang berlomba-lomba untuk yang namanya mengupload konten-konten di sosial media, terutama di YouTube yang berbasis video. Kita lihat berikutnya. Ini juga sama, yang ini game. Kita lihat lagi yang berikutnya juga berhubungan dengan game. Mungkin ada game untuk anak-anak dan segala macamnya. Oke, next. Ini juga. Ini game. Nah, terus kita lihat di sini konten-konten yang berhubungan dengan, ini mahasiswa Mikom ya, yang IWS Project, terus kayak Live Project dan segala macamnya. Ini mereka adalah mahasiswa Mikom dan sekarang masih aktif di YouTube. Ya, penghasilan mereka cukup lumayan pada kondisi pandemi ini, walaupun mereka turun tapi lebih lumayan daripada para bisnis lainnya. Oke, kita next saja. Oke, kita lihat di sini marketplace. Di marketplace itu ada tiga kategori penjualan yang dilakukan. Yang pertama adalah menjual produk sendiri. Oke, menjual produk sendiri itu bisa dijual di marketplace. Kita punya produk apa, jual di marketplace. Apapun yang sekarang produk ada semuanya di marketplace. Baik dari makanan sampai hal yang terkecil pun atau kerajinan tangan dan segala macamnya itu ada dijual di marketplace. Kalau seandainya kita tidak memiliki yang namanya produk sendiri, mungkin bisa sebagai dropship atau reseller. Ini ada perbedaan ya, dropship sama reseller itu membeli produk orang lain, stok dan nyetoknya, setelah itu dijual kembali dengan ngambil keuntungan. Sedangkan dropship itu mereka tidak memiliki yang namanya produk sendiri, tidak membeli produk, cuma hanya sebagai menjualkan produk orang lain dan mengambil keuntungan mengambil keuntungan dari produk yang mereka jual. Biasanya mereka jualnya bisa jadi di mengiklankan. Jadi mereka iklan di Facebook, mereka iklan di Instagram dan menjualkan produk dan ngambil sisa keuntungan dari produk yang mereka jual. Oke, next berikutnya. Bagi anak-anak IT misalnya yang jago desain. Nah, yang jago desain juga bisa mendapatkan uang di dengan skill mereka. Misalnya ikut lomba di Logo Arena, 99 desain dan segala macamnya, atau di Gear Babel. Nah, ini juga bisa menghasilkan uang yang menghasilkan uang dari skill mereka ini. Oke, kita next saja. Atau jual barang impor. Nah, jual barang impor itu
Ya sekarang kalau di Indonesia, saya kemarin baru belanja yang namanya di AliExpress, membeli sesuatu di Indonesia, harganya kalau nggak salah di Indonesia 1 juta. Nah, waktu saya belanja di AliExpress, itu harganya cuma hanya 170.000. 170.000 kalau dirupiahkan. Tapi pas nyampe di Indonesia, saya nggak tahu dengan harga segitu, padahal aturan pemerintah sekian dolar itu free, yang namanya bea cukai. Tapi dengan harga segitu saya tetap kena bea cukai 51.000. Tapi kalau dihitung-hitung, ini masih hemat dari kata belanja produk yang sama di Indonesia. Nah, ini juga mungkin juga bisa menjadi ladang bisnis. Ladang bisnis menjual produk-produk impor. Nah, dengan harga-harga yang misalnya kita ambil di standar di bawah yang tidak kena pajak misalnya, yang tidak kena bea cukai, ini juga bisa sangat menarik. Tapi yang ini sekarang udah agak tidak begitu untuk dilakukan, karena Shopee itu udah mendatangkan nama pedagang-pedagang asing menjual produk mereka di Shopee. Jadi mereka lebih percaya membeli produk di marketplace daripada belanja di Instagram dan sejenisnya. Oke. Kita next slide dulu. Oke, ESI. Nah, ESI ini menarik. Ini ada beberapa mahasiswa saya waktu di mata kuliah e-commerce itu menjual produk-produk yang namanya DIY. Nah, jadi membuat produk atau misalnya produk-produk yang unik. Mereka tidak membuat produknya, tapi datang ke seperti Malioboro. Ya, datang Malioboro, jadi produk unik DIY ya. Nah, itu mereka foto, terus mereka jajakan di sini. Tapi di ESI ini, itu ada beberapa kelemahan. Kelemahannya adalah setiap produk yang kita listing, itu kita harus bayar listing di sini. Tapi kalau seandainya kita bisa mempromosikan dengan baik, ini ESI ini merupakan salah satu model bisnis yang sangat menarik, apalagi bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah yang kreatif seperti Jogja, Bandung, dan sebagainya. Oke, kita next. Oke, next dulu slide-nya. Nah, suatu power yang cukup luar biasa. Nah, kita next dulu. Kita lihat salah satu pelaku bisnis di Jogja. Jualan panci, dia beriklan 1 miliar per hari di Facebook. Nah, ini kenapa mereka menjual panci loh yang dia jual, panci atau produk dapur dan semacamnya. Nah, itu beriklan 1 miliar di Facebook. Jadi, untuk iklan saja 1 miliar, berarti kita bisa membayangkan bahwa omset yang akan mereka peroleh itu minimal 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari duit yang mereka keluarkan. Nah, ini salah satu bentuk bahwa menariknya sosial media untuk perlu kita cermati saat sekarang ini. Oke, sekarang kita coba masuk ke inti presentasi hari ini. Kita next lagi. Oke, di sini ada beberapa poin. Beberapa poin bahwa kita pengen sukses di sosial media itu tidak bisa cuma hanya dilakukan oleh 1 atau 2 orang. Apalagi kalau misalnya kita suatu tim, kita harus memiliki tim yang solid. Yang pertama harus kita lihat adalah bahwa apa yang kita jual atau kita memarketing di sosial media, itu yang pertama harus spesifik dulu. Spesifik, yang berikutnya adalah harus menjelaskan bahwa bisnis harus di-clearkan dulu bahwa apabila bisnis kita ini pengen sukses di sosial media, maka goal bisnisnya itu harus jelas dulu. Kalau tidak jelas goal bisnisnya, maka kita menunggu bahwa akan menghabiskan duit yang sia-sia di sosial media. Jadi goal bisnisnya jelas, terus mempunyai sosial media marketing plan-nya seperti apa, karena sosial media itu kita baru mulai, itu tidak mungkin langsung melejit cukup cepat, karena ada beberapa strategi atau rencana yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Jadi mereka memiliki satu kesatuan. Nah, terus yang kedua adalah yang dia bisa terukur. Nah, jadi goal kita itu bisa terukur ukurannya. Kalau seandainya saya mengeluarkan uang di sosial media itu 100.000,
untuk beriklan, berarti saya harus dapat yang namanya keuntungan 2-30% dari dari modal tadi. 100.000 saya harus dapat 300 misalnya, minimal 200.000. Karena 200.000 misalnya udah mepet banget. Nah, terus satu lagi, yang namanya goal tadi atau misalnya plan tadi itu harus bisa terjangkau. Jadi jangan misalnya mengada-ngada 100.000 saya harus dapat 100 juta enggak. Itu nanti ceritanya terlalu mengada-ngada. Jadi harus relevan, harus terukur dan juga harus bisa dicapai. Nah, relevan itu kita bicara masalah di sini apakah kita di sosial media itu mau naikkan yang namanya brand awareness atau mendapatkan engagement atau untuk meningkatkan nama penjualan. Nanti ada sangkut pautnya masalah penjualan, terus misalnya basis audien kita itu seperti apa, kekuatan branding kita itu seperti apa, itu bisa semua kita ukur di sosial media. Karena di sosial media kita diberikan data yang jelas. Nah, masalah waktu. Ini masalah waktu ini timely ini adalah kita bisa mengukur kinerja dari marketing kita dari waktu ke waktu. Apakah plan kita itu gagal atau plan kita itu berhasil atau tidaknya, kita bisa ukur karena ini memberikan yang namanya dari waktu ke waktu itu ada laporannya. Oke, kita next berikutnya. Hal yang jarang orang pikirkan bahwa melalui riset terhadap audiennya. Nah, audien saya itu siapa sih? Ini saya ambil contoh audien dari Universitas Amikom. Ya, kalau misalnya melakukan marketing sosial media, audien kita itu siapa sebenarnya? Anak SMK misalnya, SMA atau MAN atau yang sederajat, orang tua anak baru lulusan SMA, SMK, kakak yang punya adik yang baru lulusan SMA dan seterusnya, bahwa audien ini harus kita riset dulu siapa sebenarnya audien kita. Nah, audien kita yang menyukai makanan ini siapa sih gitu loh. Nah, jadi ini perlu kita riset dulu karena kalau tidak melakukan riset, jadi di sosial media itu kita sia-sia untuk melakukan yang namanya promosi. Karena perlu yang kita ingat bahwa manusia itu lebih percaya terhadap manusia dan manusia tadi misalnya melihat orang sosial media, oh ini ada ini loh di sosial media, oh ada ini loh makanan yang bagus loh, ada makanan yang enak loh, ini tempatnya strategis dan segala macamnya. Nah, biasanya dari mulut ke mulut yang berhubungan dengan sosial media ini itu cukup tinggi. Akhirnya muncul yang namanya viral dari suatu produk di sosial media. Makanya untuk memiralkan sesuatu sosial media ada dua cara. Yang pertama adalah mereka kreatif misalnya, atau mereka yang berhubungan dengan hal-hal yang negatif. Nah, ini tergantung bagaimana yang mau kita ambil. Oke, next berikutnya. Lanjut aja, ini yang berhubungan digital power-nya. Oke, next. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini kita bisa memutuskan kalau seandainya kita memiliki produk yang ada audiennya sudah jelas, kita tinggal memilih media apa yang kita gunakan. Misalnya Facebook. Facebook itu yang bermain Facebook dari data yang terakhir itu di rata-rata di umur 23 tahun ke atas. Nah, kalau target kita itu adalah umur 18 di bawah umur 23 tahun, 17 tahun ke bawah, Facebook bukan tempat yang tepat untuk saat ini. Nah, apa yang tepat? Yang paling digunakan oleh anak muda sekarang adalah Instagram, YouTube, Line, TikTok, dan WhatsApp tentunya ya. Nah, ini yang sering digunakan oleh anak-anak di bawah umur 23 tahun. Nah, Twitter, siapa sih yang menggunakan Twitter? Twitter itu kebanyakan digunakan oleh orang-orang yang ya di atas umur 30 kebanyakan. Jarang anak muda, anak SMA, anak SMP, maupun anak-anak yang baru masuk kuliah itu menggunakan Twitter maupun Facebook. Jadi kita harus riset dulu siapa calon audien kita dan sosial media mana yang kira-kira cocok untuk kita gunakan. Oke, next. Kaum milenial itu paling suka sosial media. Mereka sudah jarang membuka website sekarang.
kayak Detik dan segala macamnya jarang mereka buka misalnya untuk informasi, mereka sering buka yang itu adalah sosial media, dan rata-rata di aplikasi mereka itu paling banyak yang berhubungan dengan aplikasi sosial media. Nah, para pelaku bisnis itu juga harus paham jam berapa sih yang paling banyak, yang paling tepat untuk membuat suatu postingan. Jadi postingan itu harus tahu kita jam berapa saja. Kalau untuk orang kerja otomatis jam 12 sampai jam 1 siang misalnya. Pagi jam 7 sampai jam 8. Nah, ini perlu kita perhatikan. Di sini juga ada beberapa jam yang bisa kita lihat yang cocok untuk upload di sosial media. Ini kita juga harus melakukan riset terhadap ini. Oke, kita next lagi, juga menghemat waktu ini. Nah, apa yang kita butuhkan? Di sini ada SEO. SEO ini nanti berhubungan dengan website ya. Website, search engine optimizing, dan segala macamnya. Nah, ini juga bisa kita terapkan misalnya di YouTube dan lain sebagainya. Terus search engine marketing, sosial media marketing. Nah, kita bicara lebih kedua posisi ini, sosial media marketing sama sosial media optimasi. Nah, kita lihat dulu. Semua orang pada saat zaman sekarang itu mereka berlomba-lomba yang namanya membuat sosial media. Ya. Posting di sosial media, live streaming di sosial media, dan lain sebagainya. Semua zaman sekarang berlomba-lomba membuat konten di sosial media. Tapi kadang mereka lupa bahwa audiens mereka siapa, mereka juga belum pernah mencoba riset terhadap ini. Nah, kalau semua berlomba-lomba, sebenarnya apa sih yang diinginkan? Apakah dapat view, atau dapat yang namanya like, dapat namanya follower, dan segala macamnya. Nah, kalau untuk di sosial media ini, untuk membangun suatu bisnis, itu tidak bisa kalau misalnya perorangan cukup lama prosesnya. Nah, kalau misalnya untuk usaha yang namanya bisnis yang lebih besar, itu perlu yang namanya kerja tim. Jadi, mereka kadang-kadang lupa dengan planning besar mereka itu seperti apa. Sebaiknya gunakan yang namanya satu pintu saja. Jadi, satu orang atau satu kelompok orang yang menjalankan sosial media, jangan semuanya berlomba-lomba untuk membuat sosial media sehingga hasilnya itu kurang tepat. Nah, walaupun itu tidak masalah, tapi untuk saat sekarang itu kurang tepat untuk dilakukan seperti itu. Oke, next. Kita lihat di sini, sosial media itu reputasi suatu perusahaan atau suatu usaha di sosial media, itu ada reputasinya bisa diukur atau diukur oleh para calon customer-nya, itu adalah dari follower-nya, like-nya, komen-nya, view, share, dan hashtag. Nah, jadi ada ukuran yang jelas. Jadi kalau kita buat sosial media, kita tidak punya reputasi yang bagus, itu bisa dipertanyakan. Kalau di marketplace, apa reputasinya? Reputasinya bisa jadi namanya testimoni. Nah, semua ini bisa semua ini bisa dibuat atau direkayasa kebanyakan orang. Misalnya follower bisa direkayasa, ada yang jual follower misalnya. Nah, terus misalnya komen bisa direkayasa dengan komen tersebut. Testimoni pun masih banyak yang melakukan rekayasa terhadap testimoni. Nah, ini kita pengen reputasi yang seperti apa. Ini penting yang harus kita perhatikan bagi yang bermain di sosial media. Next saja. Oke, kita lihat tongkrongan online. Oke, tongkrongan online yang pertama adalah yang berhubungan dengan YouTube, WhatsApp, Facebook. Ini berapa tongkrongan online anak-anak muda. Jadi anak-anak muda itu YouTube, Instagram, Line, Pinterest, Snapchat, TikTok, Discord misalnya untuk para gamer, itu adalah ini beberapa tongkrongan online yang bisa kita manfaatkan. Tapi yang perlu kita ingat, kita harus coba riset audiens kita dulu. Oke, next. Oke, kenapa sosial media marketing itu sangat dibutuhkan? Nah,
Karena kita coba lihat di sini adalah next slide berikutnya, bahwa di sini berhubungan dengan brand awareness. Jadi kepedulian terhadap atau meningkatkan namanya brand kita. Apa yang harus kita lakukan? Slide-nya di next saja. Oke, konten yang menarik misalnya, rutin, inovatif, dan segala macamnya. Kita bicara masalah brand, berarti kontennya tidak boleh asal-asalan konten. Jadi asalkan ada upload misalnya. Jadi perlu yang sesuatu yang kita perhatikan, direncanakan dari awal. Kembali ke teknik sosial media tadi, bahwa semuanya harus di-plan terlebih dahulu. Nah, konten yang menarik, yang kedua adalah rutin. Kalau seandainya tidak rutin, juga para pelanggan juga bertanya, ini kapan sih upload berikutnya? Jadi harus rutin, tanggal hari apa misalnya, saya akan upload konten atau kita akan upload konten setiap hari Senin dan hari Kamis misalnya. Nah, jadi dicoba untuk mematuhi rutinitas tersebut. Nah, jadi ini yang penting bagi beberapa orang di sosial media dan sering dilupakan. Kita next berikutnya. Apa sih yang dimaksud dengan konten menarik? Naik aja kliknya, oke. Nah, konten yang menarik, banyak beberapa tip yang ada di Google. Kita bisa cari di Google, bisa lihat punya orang lain. Jadi harus tahu penciri khasan yang namanya suatu brand. Nah, bisa menggunakan infografik misalnya. Infografik ini udah beberapa tahun belakangan ini suatu hal yang menarik. Jadi bukan dalam bentuk tulisan, misalnya kayak seperti berita, bukan seperti itu sekarang. Jadi konten yang menarik itu harus menggunakan warna yang cukup menarik juga, punya ciri khas yang menarik, dan menggunakan namanya infografis dan segala macamnya. Oke, kita naik lagi. Untuk meningkatkan yang namanya interaksi atau misalnya kepedulian orang terhadap atau mengikut yang namanya berinteraksi. Pertama yang harus kita gunakan adalah menggunakan warna kuat dan solid. Ini cuma beberapa tips saja. Ajakan, makanya sering YouTuber itu silahkan komen misalnya atau dapat giveaway dan segala macamnya, itu untuk orang, untuk keterlibatan orang untuk terhadap konten yang kita buat. Oke, next saja. Oke, pada zaman sekarang banyak para pengusaha itu melibatkan yang namanya para pekerjanya juga sebagai customer service. Jadi customer service atau customer care di perusahaan mereka ini penting untuk dilakukan, bahwa si customer service ini tadi itu akan mencerminkan suatu usaha atau suatu usaha yang kita lakukan. Kalau customer service-nya itu bagus dan responnya cepat dan berapa pertanyaan itu bisa jawab dengan tepat, itu juga merupakan salah satu reputasi dari suatu perusahaan. Oke, kita next lagi. Oke, dari beberapa service customer care itu ada yang namanya bahwa komplain dan segala macamnya. Jadi banyak yang komplain itu adalah biasanya wanita. Wanita itu komplain 2 kali lebih banyak daripada pria. Jadi kalau seandainya customer service kita jelek, mereka akan berkuar-kuar di sosial media, itu bisa menjatuhkan namanya reputasi kita di online. Jadi para pengusaha atau misalnya di marketplace itu kayak star seller, official seller, itu mereka takut dengan yang namanya testimoni yang jelek atau testimoni yang bintang 1. Nah, bagaimana semua testimoni mereka itu bisa bintang 5, itu membangun reputasi mereka dan juga akan banyak namanya penjualan berikutnya yang akan akan terjadi. Oke, next, ini udah hampir tahap-tahap akhir. Nah, ini kita lihat yang namanya content marketing roadmap, misalnya mendapatkan namanya traffic, get lead, sell, terus yang namanya mereferalkan dan segala macamnya. Ini nanti silakan dibagi saja slide-nya. Nah, content marketing roadmap ini penting untuk dibuat oleh setiap para pebisnis yang ada. Kalau dengan tidak adanya ini, mereka akan istilahnya pokoknya posting. Jadi asal posting saja, tidak menentukan namanya plan awal yang mereka inginkan itu apa sebenarnya. Ini kalau saya jelaskan butuh waktu yang cukup panjang terhadap ini. Kita next saja berikutnya. Oke, modern customer journey. Jadi ada perjalanan seorang customer. Sebenarnya ada di sini saya lupa masukkan beberapa penjelasan yang namanya
customer journey itu mereka ada yang namanya 3 kategori. Yang pertama adalah warm, misalnya customer yang warm, terus yang namanya hangat, dan satu lagi panas. Nah, kalau yang misalnya sekarang itu mereka belum target kita sebenarnya, belum target kita untuk menjadi customer, tapi minimal mereka tahu atau pernah dengar produk kita. Terus yang hangat tadi, customer yang hangat tadi, mereka sudah mulai mencari tahu. Oh, apa sih produknya? Enak nggak produknya? Mereka mulai cari tahu di sosial media. Nah, yang panas ini mereka langsung melakukan eksekusi yang masuk di sini adalah langsung melakukan pembelian. Karena pertama mereka udah pernah dengar, terus udah pernah lihat testimoninya, dan suatu saat mereka ingin beli produk tersebut atau punya anggaran untuk membeli produk tersebut, mereka akan langsung eksekusi tanpa harus memikir ulang. Nah, ini customer journey pada umumnya yang dilakukan. Oke, ini ada beberapa tips untuk slide terakhir ini. Ada beberapa tips yang tak berikan. Coba slide berikutnya. Oke, kita lihat di sini. Sebenarnya untuk reputasi itu bisa dibangun tanpa harus kesulitan untuk membangun reputasi ini. Contoh salah satu di YouTube. Di YouTube ini ada orang yang upload video, tanpa menggunakan video, tanpa satu pun video yang mereka upload, mereka bisa dapat subscriber. Jadi untuk dapat subscriber tanpa adanya video itu memungkinkan untuk dilakukan. Saya juga mencoba beberapa minggu yang lalu, ya itu bisa dapat subscriber tanpa harus ada video. Saya juga tidak ada video walaupun channel itu udah ada, tapi tidak ada video di sana. Nah, ini menarik. Bagaimana orang melakukan ini? Sebenarnya gampang. Kalau misalnya Anda pemain YouTube, atau misalnya Anda seorang yang suka nonton YouTube, ini bisa dilakukan dengan cara yaitu adalah komen di konten-konten orang lain. Dan usahakan bisa menjadi top komen di sana. Akhirnya sering jadinya top komen dan segala macamnya. Orang penasaran ini siapa sih orang ini gitu loh, ya kan? Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk subscribe kita supaya nanti mereka juga dapat setiap komen yang kita berikan di channel-channel tertentu. Oke, next aja. Oke, lanjut aja. Ini yang tadi seharusnya. Oke. Next, 2 slide lagi, selesai kita. Oke, next. Nah, ini tip bisnis retail. Tadi karena Mas Asik bicara masalah bisnis kuliner, akhirnya saya buat ini sedikit. Nah, biasanya bisnis retail ini para cari supplier barang yang satu daerah. Ini penting karena kalau kita mencari supplier di daerah yang berbeda, itu akan terjadi yang namanya apalagi daerah-daerah yang PSBB-nya lumayan kencang ya, seperti Surabaya mungkin sekarang misalnya. Nah, itu kalau misalnya supplier kita berasal dari sana, itu akan kesulitan yang namanya barang-barang yang kita inginkan itu sulit untuk kita peroleh karena mungkin dari masalah transportasi dan segala macamnya. Terus disiplin terapkan prosedur keamanan dan kesehatan di toko ini penting. Zaman sekarang kalau misalnya tidak ada ini, orang akan takut masuk ke toko kita. Nah, saya lihat beberapa kemarin itu sempat di rumah makan Padang ya. Nah, ada yang rumah makan Padang yang menerapkan siatar, ada yang tidak. Nah, yang biasanya yang tidak itu orang akan cukup berpikir untuk masuk ke sana, walaupun itu suatu langganan mereka. Ada juga yang melakukan prosedur kesehatan yang bagus, yaitu mereka menutup semua makanannya dalam bentuk ditutup semua. Nah, kalau misalnya ada customer, mereka cukup diberikan yang namanya penyajian makanan yang sudah tertutup tadi, jadi tidak terkontaminasi dengan udara yang pada saat itu. Terus jadikan pegawai toko pelayan online. Nah, jadi pegawai kita yang selama ini mengerjakan atau melayani tamu, karena tamunya sedikit, kita jadikan dia sebagai bagian pelayanan online. Terus
memaksimalkan namanya customer service online, tetap update keadaan dan kebutuhan pelanggan. Pelanggan itu butuh yang seperti apa. Misalnya mereka pengen diantar ke rumah misalnya menggunakan Gojek dan Grab misalnya. Nah, itu dengan kemasan yang si calon customer kita tadi atau customer kita itu yakin bahwa produk tersebut cukup higienis dan aman dari segala macamnya. Ini penting kalau masa pengiriman barang apalagi dalam bentuk makanan. Oke, next berikutnya ini sudah kita bahas yang bisnis untuk anak muda ini. Ini cukup panjang kalau kita rincikan satu persatu. Nanti kita coba dalam sesi Q&A aja. Oke, next. Oke, kita naik aja. Oke, kita langsung ke sesi Q&A aja, lebih enak untuk diskusi. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Doni dan untuk Pak Asyik. Kemudian untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Oh, ini tadi Pak, udah ada beberapa yang bertanya. Ini ada dari Gilang Ramadan. Assalamualaikum Pak, saya mau nanya saran ide kreatif untuk usaha apa yang baik di masa pandemi. Mungkin Pak Asyik atau Pak Doni bisa menjawab. Ya, terima kasih Mbak Laila. Mungkin Mas Asyik dulu lah. Ya, terima kasih Mas Gilang ya. Ini memang sangat berbeda-beda ya, tergantung fashionnya kita gitu kan. Kita untuk melakukan bisnis kita itu sebenarnya suka nggak sama bisnis yang akan kita jalanin. Seperti tadi Mas Doni sampaikan, banyak sekali bisnis yang bisa kita grab dari sisi IT. Banyak sekali, jadi konten YouTuber, jadi segala macam lah ya, tadi dijelaskan semua. Tapi apakah kita mampu atau kita menyukai atau menyenangi dengan dunia itu gitu kan? Nah, jadi memang sebelum lari ke sana memang kita harus cinta dulu nih apa yang akan kita apa yang akan kita kerjakan. Tapi yang jelas begini, kalau kondisi pandemi seperti ini udah tidak diragukan lagi lah, pasti di dunia IT, di dunia telekomunikasi itu udah jadi sudah pasti bisa gitu kan. Seperti kalau mau kita hal-hal yang kecil-kecil bisa juga, misalnya jualan sanitizer dan sebagainya. Banyak kita medsos-medsos yang ada, semua berbondong-bondong jualan yang di bidang kesehatan yang banyak diperlukan orang gitu kan. Ada hand sanitizer, ada masker gitu kan, ada hal-hal lain di bidang kesehatan gitu kan, yang agak ringan-ringan aja gitu. Itu banyak gitu kan. Bisa juga itu kita lakukan dengan kekuatan nanti minta saran dari Mas Doni, kontennya seperti apa, dibimbing sama Amikom, saya yakin itu bisa. Nyari produk juga saya pikir nggak sesulit yang sebelum-sebelumnya, apalagi dunia sudah tanpa batas kalau dengan IT gitu. Itu Mas Gilang yang bisa, tetapi saya tidak melakukan itu karena memang itu bukan passion saya itu kan gitu ya, kira-kira begitulah gitu. Nah, karena saya menangkap peluang bahwa di kondisi pandemi seperti ini orang kan tetap harus makan, gitu ya. Kenapa kok larinya ke kuliner gitu kan? Karena semua orang masih butuh makan gitu kan. Tetapi ada kendala, misalnya datang langsung misalnya, makanya kami melakukan pendekatan khusus ke beberapa yang menyediakan online, termasuk produknya Batagor itu tidak
bisa juga dikirim melalui apa Tiki, JNE, Paxel gitu ya. Nah, tidak hanya GoFood, tapi kita bikin frozen ya. Kita udah punya frozennya gitu. Jadi kawan-kawan dari Jogja bisa kirim. Murah sekali itu, kemarin kami kirim ke Jogja ya 30 ribuan lah, itu udah dengan berat. Karena ada yang tim khusus yang nangani. Kira-kira kalau apa kami itu punya dimsum juga gitu kan. Kemarin ada yang minta ke sana, itu isi 100, itu paling cuma 20-30-an lah transport. Tapi intinya sangat murah lah sekarang dengan teknologi yang ada ini. Nah, jadi di bidang kuliner kami harus kreatif gitu kan. Kreatifnya itu tadi harus kemauannya konsumen. Konsumen punya keterbatasan untuk datang ke fisik. Oke, kita layani dengan online. Bagaimana dengan online? Ya sudah, selain jalur yang sudah ada, kita juga mengembangkan produk yang bisa di-delivery gitu. Nah, kira-kira begitu, Mas Gilang. Jadi kayak kreativitas itu. Nah, tapi gini, nggak usah khawatir tentang gimana. Saya kan kreativitasnya, saya nggak kreatif. Ada yang udah lemes duluan ya. Apa nggak pede gitu. Saya ini nggak kreatif, tapi yang jelas pengen dulu aja. Ya, cirinya pengen aja. Kalau sudah mulai sudah tanya begini, Mas Gilang udah modal yang cukup besar gitu kan, bahwa untuk mau mulai usaha. Banyak ngobrol sama kawan kanan kiri, banyak ngobrol dengan para pelaku usaha. Nanti mudah-mudahan akan ketemu ininya apa jenis yang cocok lah gitu kan. Apalagi terutama di lingkungan Jogja, apa sih yang sekarang lagi in gitu kan, misalnya apa yang lagi dibutuhkan mahasiswa dan sebagainya, bisa juga itu dilakukan riset kecil-kecilan ya, riset yang sederhana lah kata Mas Doni. Jadi seperti tadi Mas Doni sampaikan bahwa semua media harus kita lakukan, apa sih sasarannya kita gitu ya. Kira-kira hal yang sama juga begitu untuk bisnis gitu. Barangkali itu tanggapan dari saya. Monggo Mas Doni bisa melengkapi. Oke, baik. Itu tadi bicara masalah, ya benar kata Mas Asik tadi, ini passion kita itu di mana. Jadi kalau misalnya bukan passion kita di bidang itu, kita paksain, itu juga cukup sulit untuk melakukan bisnis di bidang bukan passion kita. Nah, ada beberapa orang memaksakan ini, tapi mereka harus cukup belajar yang cukup cukup gencar atau mencari informasi. Mungkin misalnya ada tutor atau misalnya mengikuti beberapa tip-tip sukses yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan bisnis tersebut. Sebenarnya yang terbaik itu benar, kita adalah ikut passion kita, bisnis apa sih yang harus kita lakukan. Kita punya skill apa, kita senang di bidang apa, harusnya di bagian itu kita saja kita bergerak. Karena kalau bukan di passion kita, itu kita harus menggandeng yang namanya orang yang memiliki passion yang di bidang yang kira-kira kita akan coba bermain di bidang itu. Mungkin gitu. Berarti lebih kamu utamakan ke passionnya masing-masing ya Pak ya, untuk membuka usahanya itu ya Pak ya. Gimana Mas Gilang? Apakah cukup? Iya Pak, cukup. Terima kasih. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Novtiani Nur Aziza. Assalamualaikum, saya mau tanya gimana sih caranya buat bisnis atau usaha yang tidak cepat lesu? Kurang lebihnya seperti tadi ya Pak ya, harus sesuai dengan passionnya kita masing-masing agar menikmati usaha yang kita jalankan. Begitu Pak? Ya, saya tambahin juga ya. Oke, silahkan. Jadi memang kita juga harus punya visi ya. Jadi kalau lesu itu biasa, jungkir balik biasa. Saya membangun bisnis dari tahun 2000, naik gitu kan, jatuh di tahun 2014 sejatuh-jatuhnya. Sebenarnya kondisi sekarang saya belum stabil gitu, tapi itu saya terus lakukan gitu kan, terus menggandeng teman-teman, terus jaring network gitu kan, tidak henti-hentinya membangun
network lah gitu. Jadi memang dengan adanya kita membangun visi ke depan itu kita mau apa gitu kan, kita tahu targetnya gitu kan, insya Allah kalau kondisi lesu itu bagian dari proses saja. Lesu naik itu kan, kalau lesu kan seolah-olah turun lah omset gitu kan, kira-kira gitu kan. Jadi itu bagian dari proses. Tapi ketika itu visi kita kuat, pada saat lesu kita menemukan hal-hal yang kreatif justru pada saat kita lesu. Jadi seperti tanyaan Mas Gilang, gimana kreatif? Kadang kreatif kita itu dipaksa karena keadaan. Saya ini bukan orang kreatif. Kreatif muncul pada saat terpaksa, ketika pada saat ada pandemi. Saya nggak akan buat ini. Saya nggak akan buat ini, Mas Doni. Nggak akan buat Frozen mungkin. Mungkin buat, tapi ya slow gitu lah ya. Tapi karena dipaksa, nggak ada yang beli, ya bilang gitu. Sementara kawan-kawan saya pengen bantu, kawan-kawan saya di Jogja pengen bantu, kawan saya di Rembang pengen bantu, kawan saya di Padang pengen bantu. Gimana caranya? Ayo tak belinya sih barangmu gitu kan. Wah, gimana caranya? Oke, berarti kita bikin Frozen aja, gitu kan? Ini anak saya lagi nih, sebentar. Adik di situ dulu ya. Ayah, Sebentar, Dek. ayah nanti harus di kafe emang. Ya, nanti ke kafe. Ya, nanti ke kafe. Ini anak saya paling senang sekali sama kafenya. Ada kafe baru, memang itu kerjasama dengan pejabat Telkomsel. Karena saya nggak punya duit, saya hanya punya modal gedung. Akhirnya dibuatlah gedung kantor saya konsultan yang 3 lantai, yang cukup gede gitu kan, dibangun kafe yang cukup mentereng di Bogor lah. Nanti kapan-kapan kalau ada yang bermain di Bogor silakan. Jadi saya kenalkan sedikit, di lantai 1 kafe, full kafe, lantai 2 ada co-working space, lantai 3 itu ada rooftop garden gitu ya. Jadi itu tempat favoritnya anak-anak seusia teman-teman ini nih semua ini. Jadi kalau udah sore weekend itu nggak mau pulang gitu. Makanya ini anak saya udah ngingetin nanti ke kafe ya. Itu karena saking ramenya kalau malam gitu kan. Nah kembali ke ini, bagaimana biar nggak. Tapi ketika kita itu punya visi yang kuat, itu insya Allah lah nanti akan muncul itu. Lesu itu biasa. Jadi bagian dari proses saja yang harus dinikmati gitu kan. Karena kalau kita nggak dikasih lesu juga, kita juga ya begitu. Biasa-biasa saja, karena lesu kita jadikan kekuatan, kita jadikan modal untuk ajang memang kita harus kreatif, gitu. Tadi siapa yang nanya ini ya? Gitu Mbak Laila, gitu Mbak Laila. Mas Ya. Gayus. Ya, gitu Mbak Laila komentar saya, gitu ya. Mudah-mudahan dimengerti. Gimana, mungkin ada tambahan lagi dari Pak Doni mungkin untuk pertanyaan dari Novtiani tadi? Oke, baik. Kalau masalah bisnis yang namanya tidak cepat lesu, ya benar gini. Ya kembali lagi, misalnya kalau seandainya bisnis itu tergantung dengan, kan ada bisnis yang berhubungan dengan tren. Nah, kalau kita cuma hanya mengikuti bisnis, tren bisnis sekarang adalah seperti ini. Kalau kita cuma hanya mengikuti tren, seandainya itu tidak tren lagi, maka bisnis itu akan cepat lesu. Nah, coba mungkin kenapa orang berlomba-lomba yang berhubungan dengan jasa dan makanan ya. Makanan, karena makanan, minuman itu selalu dibutuhkan orang setiap waktu. Nah, kalau misalnya kita punya bisnis yang cuma hanya tren, otomatis trennya lewat, udah bisnis kita collab. Nah, jadi kalau misalnya kita mencari bisnis yang berhubungan dengan tren, berarti kita harus mempersiapkan tren berikutnya apa. Kadang-kadang tren itu bisa diciptakan. Makanya the power of social media tadi itu bisa menciptakan tren. Mungkin 1000 orang bicara masalah A, maka A itu akan berubah jadi tren apabila itu dibicarakan terus. Jadi bagaimana kita memanagenya di sosial media sebenarnya. Makanya isu dan segala macamnya itu adalah salah satu tempat yang paling menarik untuk dilontarkan itu adalah di sosial media. Makanya sosial media banyak yang namanya scam, banyak yang namanya berita palsu, banyak yang cuma hanya bermacam-macam cara yang dilakukan orang sehingga tren kadang-kadang itu hanya untuk kepentingan bisnis. Jadi carilah bisnis yang tidak cepat lesu itu adalah dengan cara apa yang sangat dibutuhkan atau people need.
Iya kan? Oke, gitu Mas, Mbak Laila. Oke, gimana Mbak Novtiani? Apakah sudah cukup memuaskan? Mungkin sambil Saya boleh bertanya nggak? Monggo Mas Barka. Boleh, Pak, Iya, silakan. waduh. Saya sangat menikmati sekali ini pembicaraannya seru ini. Satu pelaku bisnis yang sudah expert di lapangan, satu juga expert di keilmuannya. Kalau di collab ini luar biasa sebetulnya. Jadi saya juga berharap ada chapter 2-nya ini. Kayaknya memang tidak cukup dengan satu sesi ini ya Bu Yuni ya. Ya betul Pak Barkah. Ini sudah Ya. banyak usulan untuk ada chapter 2 ini. Iya, saya juga sempat berpikir begini, Pak Asik dan Pak Doni. Jadi memang kalau kita berbicara dengan tren sekarang ya, dengan kondisi sekarang itu ya bukan berbicara siapa pintar, siapa yang kaya, siapa miskin dan sebagainya, tapi siapa yang bisa survive itu yang menang, itu intinya kan gitu. Jadi apalagi di dunia pendidikan ya, jadi semua harus berubah. Passion dosen pun yang biasa mengajar head to head dan sebagainya sekarang harus berubah dengan media digital ya. Sekarang harus berubah. Ternyata kami pun, saya sebagai pengajar, begitu ngelihat kontennya anak-anak, kami merasa kalah. Ternyata mereka di belakang layar itu jauh lebih expert daripada kami. Akhirnya kami juga harus belajar gitu loh. Bagaimana cara membuat konten YouTube, bagaimana cara mendigitalkan sebuah produk, bermain di hashtag dan sebagainya. Akhirnya ya udah, kita juga belajar. Saya juga belajar dari Pak Doni, saya juga belajar dari Pak Asik dan sebagainya. Asik juga penyampaiannya sesuai namanya. Dan saya pengen bertanya ke Pak Asik ini, gimana sih caranya, ini mungkin karena jam terbang juga ya, bisa dapat sebuah lokasi yang tadi yang kafe yang disukai anaknya. Saya tertarik tadi ngomong sama anaknya itu. Ada kafe yang dia suka, itu proses bisa mendapatkan seperti itu tuh seperti apa? Saya yakin itu tidak simsalabim, pasti ada sebuah proses yang kadang-kadang ada yang kita mungkin ya dari tadi yang mungkin ada baca surat waqiah atau apa, saya nggak tahu ada miracle-nya seperti itu. Saya pengen tahu Pak, itu pengalamannya seperti apa, bisa diceritakan mungkin. Baik, Mas. Baik, jadi ini memang case yang tadi saya banyak cerita itu adalah tentang kondisi Batagor ya. Tapi saya baru 1 bulan yang lalu itu buka kafe lagi. Namanya Cafe Labor It. Nanti di presentasi saya itu ada IG-nya. Itu udah bisa diikutin nanti. Mas Doni, seperti saran Mas Doni, IG-nya tidak sembarangan bisa upload. Kalau di Batagor itu saya bisa upload, pegawai bisa upload, gitu kan. Istri saya bisa upload. Semua orang upload aja di situ, asal rame gitu. Tapi kalau Collaborate ini, kita punya 1 orang khusus yang upload, tidak sembarangan kita ngupload konten gitu ya. Jadi foto-fotonya juga diatur. Nanti mohon nanti diintip lah, nanti kasih masukan. Cafe Labor It. Nah memang gini, ininya juga berbeda, segmennya berbeda karena kita setelah harapan kita ini nanti setelah pandemi ini selesai, PSBB setidaknya udah selesai ini, orang pasti akan rindu untuk kumpul, gitu kan? Saya yakin teman-teman ini juga semua merindukan untuk bisa kumpul lah. Nah, walaupun masih dibatasi, tetapi kami menyediakan ruang, gitu kan? Menyediakan ruang untuk pada saat datang itu memang seperti kayak bukan kayak memang kafe, tapi kita buat homey gitu ya, santai gitu kan, kayak jadi. Anak saya contohnya itu ada 1 ruang yang memang dia ada tempat untuk gloso-gloso apa ya, gloso-gloso itu ya.
tempat untuk tiduran gitu kan. Memang ada satu ruang untuk dia tiduran, untuk dia bisa main, fasilitas wifi kita kencengin, colokan setiap kanan kirinya ada, karena sekarang udah dunianya Mas Doni ini, mau nggak mau Mas Doni harus diambil terus ini kan bahasanya. Jadi medsos dan sebagainya, anak-anak kecil itu juga udah main game, karena hari libur memang kita kasih keleluasaan main game walaupun tetap dibatasi gitu kan. Jadi mereka sangat terus bisa pesan makan minum setanda kutip dia suka gitu kan, itu sangat menikmati anak-anak itu. Jadi membuat tempat yang sederhana gitu kan, itu alasnya juga jadi kayak alas yang dari anak-anak main itulah kira-kira, yang dari warna-warni disambung-sambung kayak puzzle gitu kan, alas ininya, terus ada bantal yang memang bisa diduduki dengan santai lah gitu sama keluarga. Nah, jadi itu Mas Barka, jadi kita pengen menghadirkan kafe yang memang basisnya ya bahasa kerennya community. Ya sebenarnya community itu ya keluarga, ya kelompok-kelompok orang gitu kan, berbagai macam komunitas bisa hadir sana, bisa santai ngobrol gitu kan, dengan suasana yang alam. Kalau mau suasana alam bebas ada di lantai 3, kalau mau suasana dalam bentuk rumah ada di lantai 2 dan lantai 1 gitu. Jadi sajian makanannya juga yang ringan-ringan aja gitu kan, enggak sampai makanan yang sifatnya makanan yang singkong goreng gitu-gitu aja. Nah, karena buat kita ini terutama Jogja juga saya yakin kalau kafe singkong goreng, dikasih kentang itu kan juga memang udah trennya ya. Nah, jadi tidak makanan berat gitu kan, jadi lebih makanan ringan yang sama. Memang kekuatan kopi kita yang agak ini, walaupun anak-anak kita siapkan juga ada teh, ada macam-macam jus juga ya, tetapi memang kita jual ada beberapa kopi yang memang yang lagi in sekarang. Jadi semua latah kopi ya terpaksa ikutan kopi lah, tapi memang kita akan tampilkan dalam suasana yang berbeda. Gitu Mas Barkah. Nah, kembali kok ini masalah tempat. Bagaimana tempat ini sebenarnya ini juga karena kondisi pandemi begini, bisnis kami ini dulu sempat down, sempat lesu sekali di dunia konsultan karena zamannya Pak Jokowi, zamannya infrastruktur. Dunia konsultasi sudah terbatas. Pada saat itu kami udah ngerasa 2014 beliau dengan mengibarkan infrastruktur, kita cepat harus berbalik arah nih sebenarnya, harus ngikutin perkembangan zaman gitu kan, karena dunia konsultasi menjadi terbatas, tetapi kami tetap bertahan awalnya itu, tetapi ternyata sebenarnya nggak kuat, walaupun dunia konsultasi saya masih hidup ya, masih jalan gitu kan. Tapi dengan infrastruktur yang segede itu rasanya mubazir. Tadinya karyawan saya ada 50 orang, dengan karyawan sekarang menjadi 5 orang, ya kan mubazir. Dikasih tempat yang begitu gede gitu kan, begitu mewah gitu kan. Akhirnya kami menawarkan tanda kutip proposal lah gitu. Ini ada tempat yang bagus, kita bisa ini, lagi-lagi network. Jadi teman-teman semua untuk tidak pernah ragu-ragu, untuk tidak pernah hal-hal kayak gini harus kita bangun meeting acara-acara seperti ini, karena membangun network kan. Jadi kami juga jadi kenal Mas Barkah, Mas Doni, Mbak Yuni lebih dekat gitu kan. Teman-teman juga kalau ke Bogor bisa mampir ke saya gitu kan. Kalau mau pesen ini juga bagian dari membangun network. Ini sangat penting sekali. Jadi ini selepas teman-teman selesai kuliah, network itu yang utama gitu kan. Network yang utama. Jadi karena saya sering ketemu orang, ya coba saya tawarkan gitu kan, sederhana aja ngobrol-ngobrol gini bahwa kita mau ini nanti gini-gini, akhirnya ditangkap ya sama beberapa kawan. Jadi yang investasi bukan saya hanya menyediakan tempat saja. Yang investasi untuk merenov dan isi infrastruktur lain-lainnya itu dari investor sebenarnya. Nah itu munculnya gitu Mas Barkah. Tapi inti dari ini adalah sebenarnya di network gitu kan. Jadi teman-teman masih muda,
jangan harus terus semangat menjalin network. Kegiatan ini harus ya sering-sering ada gini untuk diikutin gitu kan. Kira-kira setidaknya menambah saya jadi nambah punya banyak teman. Kira-kira itu Mas Berkah. Boleh ya saya bertanya sedikit ya Pak Asik. Ya, ini menarik sekali. Berkaitan dengan investor nih, pasti teman-teman di sini banyak yang punya startup, yang punya cita-cita untuk bangun startup ya. Kriteria apa sih supaya kita itu bisa mendapatkan investor? Jujur aja bahwa saya punya perusahaan pribadi yang sampai saat ini karena pandemi ini juga berdampak ya Pak Asik. Gimana caranya kira-kira kita sebagai perusahaan yang masih bisa dibilang menengah ke bawah untuk bisa mendapatkan investor Pak Asik? Itu kira-kira. Terima kasih Bu Yuni. Jadi memang ini untuk mendapatkan investor pasti prosesnya tidak mudah. Gini, dibilang mudah ya nggak juga, dibilang sulit juga enggak, gitu kan? Tapi butuh proses yang jelas itu. Jadi butuh proses. Seperti halnya teman-teman mahasiswa dan pelaku usaha yang lain. Ini banyak mahasiswa barangkali ya. Bagaimana bisa dipercaya sama temannya? Bagaimana bisa dipercaya sama dosen, gitu kan? Itu yang utama sebenarnya. Untuk hal yang sama juga untuk menggait investor. Jadi pengalaman saya mungkin Bu Yuni tahu, saya gini, ini membangun kepercayaan, membangun bahwa kita ini identitas kita, kepribadian kita itu harus kita bangun. Jadi halnya pada saat sekarang kuliah gitu kan, bagaimana bisa membangun kepercayaan sama dosen? Buatlah dosen nggak sampai tega memberi kita nilai C. Gimana caranya? Nah, saya sejak sekolah, Bu Yuni kenal sama Bu guru bahasa Inggris. Saya itu lemah di bahasa Inggris. Tapi kalau ini saya nggak bisa Pak Asik, karena Pak Asik ini ranking 1 SMA paralel terus ini. Nah, jadi saya itu sangat lemah di bahasa Inggris. Tapi saya sadari bahwa saya tidak bisa bahasa Inggris. Tapi guru-guru saya, dosen saya yang sampai sekarang S2 gitu kan, insya Allah doain saya bisa S3, itu nggak sampai hati ngasih nilai kecil. Gitu kan. Karena apa? Karena kami membangun kekeluargaan, membangun kerjasama yang baik dengan dosen, membangun baik dengan kolega-kolega, dengan saya selama ini gitu. Jadi bangunlah kepercayaan dulu, bangunlah setiap kali amanah yang diberikan, jalankan dengan sungguh-sungguh gitu kan, dengan kejujuran dan sebagainya gitu kan. Ketika itu muncul, rasanya itu ketok tular ya, dari mulut ke mulut. Bukan masalah, ya mohon maaf kalau nanti kita ada riak ya, bukan dalam rangka itu, tapi ini untuk mengajarkan ke teman-teman semua bahwa kunci itu adalah ketika kita amanah mengemban suatu posisi ataupun kepercayaan, itu akan mudah. Yang jelas ini keyakinan saya ini, yang jelas kalau itu kita jadi orang amanah, semua akan tuntas kok dengan adanya Gusti Allah kan gitu ya. Jadi siapapun yang menghalangi nggak bisa juga gitu kan. Investor akan didatangkan ke kita gitu kan. Jadi nggak usah khawatir dengan itu gitu kan. Saya juga nggak tahu bagaimana sih cara menggait investor. Ya pokoknya saya jelas saya menyampaikan sebuah ide gitu kan. Ini ada ide seperti ini gitu kan. Mau bikin ini, mau mendirikan ini gitu. Alhamdulillah saya sejak bekerja itu tidak pernah bekerja sendiri. Saya itu selalu jamaah. Semua bisnis saya tidak ada yang saya lakukan sendiri. Kalau saya lakukan sendiri pasti saya hanya punya 1-2 saja udah mentok lah gitu kan. Nah, jadi mohon maaf saya juga punya tanda kutip cukup banyak lah bisnis yang saya jalani. Karena kenapa saya bisa jalanin itu, karena saya pakai jamaah gitu kan. Saya bersama-sama. Maksimal saya batasi 5 orang gitu kan, 5 kelompok 5 orang gitu kan. Karena kalau lebih banyak lagi itu saya belum mampu menghandle gitu. Tapi setidaknya minimal 3 orang. Jadi silakanlah teman-teman ini mulai dari mahasiswa
sekarang belajar berkelompok. Seperti tadi Mas Doni sampaikan juga bahwa nggak bisa bisnis IT pun dihandle dengan sendiri. Nggak bisa apa-apa kita juga nanti monoton nanti itu dan tidak bisa continue kita itu. Tapi kalau kita berjamaah bersama-sama dengan 3 orang, 5 orang gitu, itu bisa saling melengkapi gitu kan. Dan yang jelas berjamaah itu ketika kita rezeki diri kita ini lagi dapat dari lemah ya, rezeki kawan kita sebelah ini penopang kita gitu loh. Karena kawan sebelah ini mungkin lagi nyekowain anaknya, lagi kebutuhan, kita ketitipan juga nanti. Nah, sepemahaman saya itu begitu. Jadi ketika kita bersama-sama itu dari sisi itu pun saling melengkapi gitu. Jadi kalau sendiri ya Allah lagi kasih ujian diturunin ya turunlah, namanya juga sendirian ya. Tapi kalau yang lain siapa tahu ada yang nopang, yang sisi lain ada yang lagi diuji lebih gitu kan. Nah, jadi kita ketitipan, kita kegait gitu loh. Kira-kira filosofinya itulah yang kembali ke ini bagaimana menggait, ya itu pokoknya kita jadi orang yang kepribadian yang baik, amanah gitu kan, bisa dipercaya, itu yang penting gitu kan. Insya Allah investor tidak ragu. Tanpa jaminan saya ya mohon maaf minjem dan sebagainya, talangan dana itu nyaris selama ini tidak pernah ada apa ya istilahnya jaminan atau apa gitu ya, kecuali sama lembaga-lembaga formal. Tapi kalau hanya sekedar istilahnya gali lubang, menutup lubang ini untuk sementara insya Allah itu bisa. Jadi gitu kira-kira. Jadi itu Mbak Yuni. Jadi saran saya personality yang kita harus bangunlah, ciptakan kita orang yang bisa dipercaya gitu kan. Insya Allah itu beres lah itu. Insya Allah kalaupun investor nggak dalam bentuk duit, bisa juga dalam banyak macam kan. Orang pengen bareng-bareng usaha marketa itu juga investor juga gitu kan. Walaupun datangnya dengan sumber daya tenaga misalnya kan. Kira-kira gitu Bu Yuni. Iya, baik, terima kasih sekali Pak Asik. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak untuk Bapak Muhammad Nur Asyid dan Pak Doni Arius yang sudah mengisi acara kita pada hari ini. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab akan dijawabkan pada sesi berikutnya insya Allah, atau bisa ditanyakan pada grupnya masing-masing aja, nanti bisa dijawab setelah belakang. Dan akhirnya sampailah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Semoga acara hari ini memberikan manfaat bagi kita. Sebelumnya, saya Laila Indah Kusuma pamit undur diri dan memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua ya Bu Yuni, Mas Doni. Mudah-mudahan terima kasih ya Bang Caci. Lain kita bisa bahas jangan kamu ya Kalau mau dibahas ini.